Oh, di sini, Bos. Nongol tapi terlambat. Kamu saya anggap masih bersembunyi. Iya, Bos. Beneran kunti, Bos. Turun kau sini. Awas, Bos. Bos. Bentar. Tenang. Karena kau masuk ke raga teman saya. Masuk. Loh, beneran, Bos. Oh iya, Bos. Nongol dia, Bos. Tapi kok itu di cermin ada, di depan Bos nggak ada. Mas, awas Mas, belakangmu Mas. Jangan berarti sempat itu kan berhubungan badan. Iya. Makanya hasil anak gitu kan. Ini Mas, semuanya Mas. Iya. Tapi gelap, lihat aja Mas tadi. Ada orangnya nggak nih ya? Pening aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur Roto Misteri dimanapun kalian berada, senantiasa kami doakan jenengan sehat selalu, lancar rezeki, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, untuk malam hari ini kita akan mendatangi kediamannya Mbak Lestari, sosok ibu yang membuang anaknya di sungai, yaitu seketi yang ditaruh di dalam jailangkung, sedulur. Sebenarnya kita sudah mengetahuinya dari tadi malam, tapi baru malam hari ini kita bisa datang ya. Semoga saja Mbak Lestari di rumah, biar kita nanti bisa mengetahui lebih dalam mengenai seketi dan Mbak Lestari itu sendiri. Intinya niat dan maksud kita adalah untuk membantu, barangkali Mbak Lestari ini masih dalam kesulitan melepaskan diri dari Darmo Pak Suketi, sedulur. Doakan semoga malam hari ini lancar tanpa halangan suatu apapun. Berdoa, dipersilakan. Ada orangnya nggak yuk? Mau dikira maling kok, maksudnya kok. Tapi ini Mas sendiri Mas. Yang penting nggak ini Mas. Nggak, Yang penting sopan datang itu, iya, ketok iya. pintu dulu gitu loh. Pinjem mic-nya Mas Abdul. Oh, mic-nya. Situ aja. Nuhun. Assalamualaikum. Punten, ini rumahnya Mbak Lestari. Iya. Ada perlu apa ya? Perlunya apa ya, mau tanya-tanya gitu. Kok banyak orang? Banyak orang. Iya, ini kita rombongan. Kita nggak ada niat itu kok. Apa namanya? Nggak niat jahat, enggak. Intinya saya mau tanya masalah itu, apa namanya? Anaknya panjenengan. Aku belum punya anak. Belum punya anak? Ya. Gimana namanya ya? Ini gini, apa namanya, Mbak Lestari. Saya tahu rumah jenengan pun karena dari anak jenengan, intinya. Yang jenengan buang kemarin di sungai. Enggak pernah. Enggak pernah. Jailangkung. Enggak pernah urusan itu. Enggak ada. Jenengan punya suami di rumah? Ada? Enggak, saya tinggal sendiri di sini. Sendirian? Iya. Ada apa, kakeknya atau siapa, ibunya? Enggak. Mereka udah meninggal. Gini Mbak, terus terang aja Mbak, saya tahu apa yang Mbak lakukan sebenarnya. Saya di sini cuma mau bantu kok, enggak yang mau gimana. Gini, saya temennya Mbah Kemit. Iya, Mbah Kemit. Iya. Kenal, Mbah Kemit mah kenal. Iya. Oh iya, berarti nggak salah orang ya? Iya. Saya mau ngobrol boleh?
Boleh? Iya. Di sini aja Pak. Tunggu, Masuk. masuk aja. Itu tuh. Masuk ya Mas Abdul. Nggak apa-apa. Ini saya nggak apa-apa, ini beneran. Nggak apa-apa. Tapi itu sih bawa apa Mas? Itu kamera. Buat apa sih? Ini saya disuruh sama Mbah Kemit. Oh, Katanya mau tahu kabarnya Mbak Lestari itu sekarang gimana gitu. Jadi suruh di videoin katanya gitu. ya udah. Boleh nggak ini? Ya, apa-apa. Udah silakan gitu. Ini Mbak, ini mic tolong dicandelin ke sini nih biar kurang di sini aja Mbak. Iya. Nah, iya baju. Jadi perkenalkan, nama saya Yohan, ini Mas Tony sama Mas Abdul. Kita ini bisa dikatakan teman barunya Mbah Kemit. Baru kenal kemarin ya Mas Abdul. Tapi kita disuruh untuk datang ke rumahnya Mbak Lestari. Katanya dia punya mantan pasien yang sekarang udah nggak tahu kabarnya. Saya suruh ke sana biar dibikinin video biar nanti Mbah Kemit bisa tahu begitu. Nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Jadi gini, saya itu sekalian mau tanya-tanya ini, penasaran juga. Sebenarnya jenengan sama Mbah Kemit ini ada urusan apa dulunya? Kan katanya pernah jadi pasiennya, itu pasien apa? Dulu saya kan minta tolong sama Mbak Kemit. Hmm, Berarti cariin jodoh. Karena waktu itu usia saya udah 36 tahun. Dibilang udah rawan tua. ya enggak lah, masih muda lah ya. Apalagi kalau kerja juga kan mungkin fokus kerja ya Mas Abdul. Sedangkan aku kan orang nggak punya. Terus dikenalin sama yang namanya Mas Darmo. Mas Darmo. Iya. Jadi jenengan merasa sudah waktunya menikah tapi belum kunjung ada pangeran yang mau datang gitu. Iya. Terus akhirnya minta tolong ke Mbah Kemit biar dicariin jodoh. Mbah Kemit ini kan dukun kan? Iya. Ada ritual nggak? Yang ada sih, ada ritual. Tapi apa ritualnya kalau boleh tahu? Kayak semacam sesajen apa ya? Sesajen gitu. Iya. Oh kayak tapa di depan sesajen gitu. Mm, Mandi atau apa? Enggak. Seingatnya. Iya, iya kayaknya iya sih, mandi juga ya. Udah lama apa berarti? Ya, udah agak lama sih. 2 tahun ada? Ada. Ada. Udah rada-rada lupa ya. Iya. Nah sama Mbah Kemit diritualin terus dikenalin sama Mas Darmo. Mas Darmo. Mas Darmo ini siapa? Saya kira itu manusia, ternyata malah demit. Tapi tahu itu demit itu tahu. Tahu habis menikah, sudah menikah baru tahu dia itu demit. Sampai aku punya anak sama dia. Sebentar jenengan bilang menikah. Iya. Menikahnya itu gimana caranya? Menikahnya, ya dinikahin sama itu, sama Mbak Demitnya. Mbah Kemitnya. Mm-mm. Ada saksinya? Ada, ini mereka sini. Ada berapa orang? Ya ada 3 orang. 3 orang warga sini. Iya, Itu ikut apa namanya nyaksiin pernikahannya. iya, Berarti si Mas Darmo ini ya kayak gini bisa dipegang gitu. iya, Taunya itu manusia. manusia. Ada saksinya 3 orang. Iya, Orang sini ini dekat sini. iya. Nambahnya tahu setelah melahirkan Anak. anak. Gimana itu kejadiannya? Melahirkan itu hamilnya sebentar banget, hampir 1 bulan 1 bulan itu melahirkan. berarti kayak ibarat orang langsung gede perutnya gitu. Iya, Terus 1 bulan
melahirkan. melahirkan. Sempet takut nggak itu? Ya takut. Oh, soalnya kan tiba-tiba apa namanya melendung gitu loh. Iya, Terus lahir itu. iya. Lahirannya sama siapa? Lahirnya sendiri. Sendirian? Iya. Itu anaknya cepet banget besar. Kayak waktu lahir itu seperti apa ya, semacam kayak tuyul. Kayak tuyul. Heeh. Langsung bisa berdiri. Iya. Lah. Terus menghilang. Itu saya kan ditaruhnya di kain. Oh. Tuh. Terus cepet besar, terus dia menghilang di kain itu. Kainnya itu saya ikat-ikat saya bikin seperti kayak apa ya, jelangkung. Oh, Terus aku dimasukkan ke peti, terus buang ke kali. ke koper. Iya, aku kan juga malu sama tetangga. Udah gitu ceritanya tuh. Setelah anaknya lahir kayak gitu, jenengan akhirnya tahu kalau si Darmo ini bukan manusia. Terus bilang apa ke Mas Darmonya? Aku minta cerai aja. Bilang gitu. Terus Mas Darmonya ya gitu. Dia nggak mau. Dia nggak mau. Tapi aku yang mau cerai. Nah, berarti dulu sempat tinggal di sini. Iya. Nah, sekarang Nggak tahu kemana. diusir apa? Iya, dia pergi tapi aku nggak tahu kemana. Nah, kan tetangga tahu nih jenengan udah nikah. Iya. Nah, terus pada nanyain nggak? Iya, nanyain. Tapi aku juga bingung jawabnya apa. Nanyanya gimana misalnya? Kemana suami kamu? Terus Aku bingung jawabnya. Dia juga udah lama nggak pulang. ya mau bilang demit nggak bakalan percaya ya. Iya. Nah, akhirnya anaknya dibuang di kali pakai koper itu. Iya. Nulis surat itu kan. Iya. Jadi gini, saya mau terus terang aja jujur ya Mbak. Ini kan jenengan udah terbuka, saya juga mau terbuka nih. Intinya saya itu nemu koper itu Mbak. Iya. Di pinggir kali tanpa sengaja. Terus saya buka, ada jelangkung yang seperti Mbak ceritakan. Kainnya warna putih kan. Iya. Dikubet itu. Pakai gayung. Iya. Pakai gayung kan. Nah, saya ambil, saya baca suratnya. Namanya Suketi kan. Iya. Saya dikasih nama Suketi, perempuan. Iya. Nah, saya ambil karena si bayi itu kan dibuang di kali nggak jauh dari jalan. Ya kan sama jenengan. Iya. Itu suaranya nangisnya itu kedengaran sampai jalan. Jadi buat orang-orang tuh pada ketakutan gitu loh. Saya periksa dan oh ternyata kayak gini, ini bayi jin ini. Itu ada keterangannya, ternyata hasil jenengan sama suami jenengan. Saya lacak dan ketemulah di sini. Jadi sebenarnya saya nggak kenal sama yang namanya Mbak Kemit. Tapi tenang aja, saya nggak jahat kok, saya nggak ada maksud apa-apa. Pada intinya saya mau mencoba menawarkan bantuan ke panjenengan. Barangkali panjenengan mau dibantu, nanti insya Allah kami bantu. Soalnya gini, jenengan itu sebenarnya masih ada ikatan sama si Darmo itu. Jenengan nikahnya pakai ritual dulu, kenalnya pakai ritual segala macem. Itu tuh menumbuhkan sesuatu yang ada di kepala panjenengan. Jadi kayak ada rambut kaku, atau kalau bahasa orang dulu bilang itu rambut lanang, itu tumbuh di kepala jenengan. Selama itu belum dicabut, itu hubungan jenengan sama si Mbah Darmo ini belum lepas. Resikonya nanti kalau itu nggak segera dilepas, jenengan itu bisa kapan-kapan itu didatangi sama Mbah Darmo yang kemungkinan masih bisa berhubungan lagi. Berhubungan dalam artian hubungan dewasa gitu loh. Jenengan berarti sempat itu kan berhubungan itu, berhubungan badan. Iya. Makanya hasil anak gitu kan. Mbaknya mau kayak gitu lagi enggak pertanyaannya? Enggak. Saya nggak bermaksud nakut-nakutin ya, saya mencegah hal itu terjadi gitu loh. Enggak. Gak pengen kan? Enggak pengen. Kalau mau coba mbaknya dicek dulu deh kepalanya, mau ada rambut yang saya maksud itu. Ada nggak Pak? Pernah ngecek nggak sebelumnya? Enggak pernah. Coba dicek di rambutnya. Coba kita sana.
Tapi ini mbaknya rada mirip itu ya, Mbak. Ya, kemarin itu Mbak Wati Mbak Wati. suaranya kan, Iya, saya juga dengarnya gitu. kayak Mbak Wati ya, mirip nggak? Ada nggak? Kayaknya ini mas, ada mas yang kaku-kaku kayak ijo. Ya kayak Ijuk. Iya, Ada. Bisa dicabut nggak? Cabut aja kalau bisa. nggak, aduh, ih keras banget mas, nggak bisa. Aduh, Sakit sakit. banget. Iya, Pusing nggak? iya, Panas gitu ada yang dirasa? iya. Ini caranya gimana? Ini nggak bisa. Aduh, Oh jangan dipaksa, udah jangan, udah nggak perlu. Itu pakai lagi jilbabnya Mbak. oh. Lah itu kalau rambut itu belum dicabut ya bakal berbahaya nantinya. Mbok dia tiba-tiba datang terus meniduri jenengan lagi gitu loh. Nanti punya anak kayak gitu lagi. Nggak, aku minta tolong ya mas. Tapi aku nggak punya uang. Oh enggak, kita nggak lagi cari uang ya. Kita kesini emang jadi gini, saya itu direkam ini sebenarnya itu buat diupload di YouTube. Oh, Ya kalau berkenan sama Mbak untuk diupload ya nanti saya upload, tapi kalau enggak ya kita nggak upload. Tapi tadi sempat kelihatan mukanya nggak Mas Abdul? Siapa? Mbak tarinya ini Ada sedikit. ada sedikit. Ya. Ya nanti saya blur deh. Maksudnya buat pelajaran yang lain juga gitu, biar nggak ikut-ikutan ritual aneh semacam itu gitu. iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Nanti kita coba bantu deh. Ya kita juga nggak jamin bisa, kita cuma bisa berusaha ya Mas Tony. Kalau emang diperkenankan, nanti saya akan lanjutkan. Nanti saya cari tahu bagaimana cara ngelepas itunya. Mungkin nggak sembarangan juga ya, harus ada sesuatu hal, alatnya atau metodenya ya kan. Kita kan juga belum tahu. Itu. Berarti tetangga tahunya suaminya nggak pulang aja kerja gitu. Iya. Kalau dia nongol lagi sempet nggak kesini si Mas Darmonya itu malam-malam atau apa gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Kalau nongol juga aku nggak mau. Tapi dia Aku takut sendiri. udah takut dulu ya. Iya. Dia wujudnya seperti apa sih kalau boleh tahu? Pas nikah aja deh, pas Pas nikahnya seperti manusia. umur berapa? Ya kira 38 tahunan. Selisih 2 tahun sama mbaknya Iya. itu. Makanya mbaknya mau juga ya. Iya. Ngakunya bujang. Iya. Dia datang sama keluarganya nggak? Enggak, sama Mbah. Mbak itu doang. Berarti pas pernikahan cuma ada jenengan 3 saksi sama Mbah kami. Mbak Kemit terus si Darmo itu. Iya. Kalau kerjanya kemana Mbak pernah ngikutin ya? Enggak. Pokoknya pergi itu. Iya. Pakaiannya apa? Mau tani atau mau apa? Bilangnya apa? Iya. Bilangnya mau tani. Tapi nggak pernah ikut ke hutan. Nggak. Terus pulang gitu, kayak orang Iya. capek gitu. Iya, aku nggak boleh ikut. Nggak boleh ikut. Iya. Nanyain gitu, apa duitnya dari mana? Tanyain. Kalau aku nanya, disuruh jangan bilang, jangan nanya-nanya. Gitu. Iya. Baiklah Mbak, gini. Kalau dibolehkan lagi, saya minta waktunya sebentar, mungkin sekitar 30 menit. Saya mau coba cek rumah ini karena saya pikir janggal ya Mas Abdul dari tadi ya. Ya? Ya, jangan. Kemungkinan masih ada beberapa itunya di sini loh Mas Abdul. Suruh ngintai gitu. Kalau boleh. Ya, monggo, silakan. Nggak ada barang berharga Mak di rumah, maksudnya ditinggal. Nggak ada. Mbok Kalau maksudnya. nggak punya apa-apa. Ya bukan bermaksud seperti itu, Mbok ada ya namanya ijazah kah mungkin atau apa itu kan, KTP atau dokumen tanah itu kan kita nggak tahu. Begini. Ya 30 menit lah. Ya, boleh. Boleh ya. Alhamdulillah seluruh kita disambut dengan baik.
Berarti ini tinggalannya ibunya apa? Ibunya jenengan itu. Iya, Udah lama apa meninggalnya? udah. Ini nggak ada ruangan lagi apa? Udah segini doang, Mas. Iya. Ya, nggak apa-apa sih. Ya, aku mau minta tolong Mas, tapi kalau ujung-ujungnya minta bayaran, aku nggak punya uang. Kok Mendingan enggak? udah aja. Enggak. Kita enggak itu kok. Kita udah bayaran kok di YouTube ya, Mas Abdul. Kita nggak minta uang, Kak. Intinya, justru saya yang berterima kasih ke jenengan soalnya udah apa namanya kasih izin gitu buat kita videoin. Tentunya sih buat pelajaran yang lain lah, bukan bermaksud untuk menyebarkan aib itu. Selagi saya menjaga privasi jenengan, insya Allah aman lah. Begitu ya Mas Abdul. Gitu. Berarti ini nggak ada ruangan lagi apa ini? Itu enggak ya? Nggak ada. Ini Itu belakang, ke belakang. Ya. Udah kosong, nggak ada apa-apa. nggak ada. Ya kiranya kalau mau menelusuri ke sini, aku mau ke bawah dulu, ke rumah tetangga. Oh, di bawah. Iya, Rumah yang mana? yang di bawah. Yang kan yang pertama, rumah pertama dari sini. Iya, Di situ. iya, aku mau ke situ. Nanti kalau itu saya jemput mbaknya gitu apa? Iya, Oh sudah. iya, maaf ya. Iya. Banyak nggak punya HP? Oh, enggak punya. Ya udah. Oh ya, mic-nya itu Mas Tony. Diam. Ya kalau ada HP kan enak ya. Guys, telur, kita akan coba cek rumahnya, tapi udah banyak sekali maling yang memantau dari tadi. Saya coba tegar. Tatapannya sih di sini semua di sini. Kemungkinan ini indal-indalnya Mas Abdul. Bisa jadi Mas. Iya. Sangat disayangkan ya. Sebenarnya gimana ya? Saya mau komentar tapi nyinggung Ya, gitu. ini aja Mas. Kelihatan ini. Iya ya. Salah satu rumah menjadi apa namanya kurang nyaman dihuni atau jin pada masuk ya. Kebersihan, penataan, berantakan itu kan memancing juga sebenarnya kan. Kelembaban juga. Oke. 11 terus. Kita tarik mereka keluar ya masyarul arwahir rohaniyah. Ya masyarul jati sohibul wilayah. Siapapun kalian yang tadi sempat menggelutik kami, apa maksud dan tujuanmu? Terus hadir. Mulai pada berkeliaran ini. Udah kalian keluar aja kalian, daripada saya obrak-abrik nanti malah. Ya masyaallah. Mas. Suara dia apa ya? Dengar? Tunjukkan dirimu. Wujudkan dirimu. Mas, awas Mas, belakangmu Mas. Astagfirullah. Itu tuh masuk tuh. Apa maksudmu menantang kami? Menantang. Oh iya, saya tadi bilang obrak-abrik ya.
Ya mungkin karena dengan cara itu saja kalian mau keluar. Kalian Siapa kalian? perkenalkan, nama saya Dana. Ini Tony sama itu raga yang kau singgahi namanya Bowo. Apa tujuan kalian? Oh, saya cuma silaturahmi ke sini. Bohong. Kau pikir saya mau ngapain? Kalian pasti akan menipu Lestari. Menipu? Menipu gimana maksudnya? Saya tahu kalian tadi berbincang dengan. Ya dimaksud menipu itu seperti apa? Orang jelas-jelas saya datang ke sini mau nolongin dia kok. Justru yang menipu itu kalian kan? Siapa dirimu? Saya penjaga rumah ini. Kenapa rumah ini harus dijaga? Supaya manusia seperti kalian tidak datang kemari. Siapa yang menyuruhmu menjaga di sini? Tuan Darmo. Oh, Tuan Darmo. Nah, Tuan Darmonya mana? Saya harap sih saya bisa langsung ketemu di sini ya, Mas Tony. Tidak ada hubungannya dengan kalian. Oh, ya ada. Soalnya saya akan membuat Mbak Lestari dan Tuan Darmo itu berpisah. Termasuk ritualnya, termasuk perjanjiannya. Jadi kami punya urusan sebenarnya. Dia akan datang setelah saya mengabarkan berita ini bahwa kalian telah menipu Lestari. Sekali lagi saya katakan, saya tidak mau nipu, tapi saya mau nolong dia dari jeratan Tuan Darmomo itu agar cepat berpisah. Baik secara status maupun secara perasaan dan hubungan. Pisah dan Tuan Darmo tidak akan bisa menyentuh Lestari lagi. Kalian akan merasakan kemarahan Darmo. Saya ingin segera merasakannya. Kalian tidak akan selamat. Kata siapa ya? Makanya kalau bisa Tuan Darmo suruh datang ke sini malam ini juga. Suruh bertanggung jawab. Jangan enaknya doang yang diminta. Udah ditumpaki, ditinggal lunga. Itu namanya ketumbar. Tahu ketumbar? Ketemu tumpaki bubar. Itu ya kurang ajar namanya. Kau yang kurang ajar. Jaga tatapanmu, bajingan. Entah kamu di sini. Sekarang kamu cepat kabarkan ini pada tuanmu itu Darmo. Kamu ingin tambah panjang? Hentikan ini. Nikatin ini ya. Bos, kasihan bos. Lepaskan itu. Biar ini kontolnya ini panjang bisa buat diikat. Lepaskan. Kamu sudah tahu. Kamu sudah menderita seperti ini. Jadi jangan pernah berpikir untuk melawan saya ya. Lebih baik kamu segera pergi dari sini. Kabarkan itu kepada Tuan Darmomo itu. Lepaskan ini terlebih dahulu. Akan kukabarkan kalian telah menipu Lestari dan akan mengambil Lestari darinya. Bilang sekalian, saya yang akan menikahinya. Ya kan, Don? Kau akan menerima akibatnya. Tapi kamu ngomong kayak gitu takutnya dia tersinggung karena sejatinya dia yang menipu kan. Ya kan? Sana.
Udah jelas ini sisa-sisanya Darmo masih di sini. Darmo pintar juga milihnya ya. Kita kecepatan. Hmm? Kita kecepatan. Kecepatan gimana? Tidak, saya dari tadi udah di atas kok. Bukan saya yang terlambat atau kalian kecepatan. Terus? Pahlawan itu tidak harus selalu di depan penggolok kan seperti itu. Bos, iya. Kalau lagi butuh-butuh aja lah. Kalau kalian ngobrol sama perempuan itu kan, saya nggak berani ganggu. Kenapa bos? Udah enak kan, Biasanya kalian senang senang. banget kalian. Ya kita yang senang ya. Kalau saya perempuan lah, apa sih, ya kan? Iya pasti bos ya. Masih ada satu lagi yang menonjol di sini. Apa bos? Ada lagi di sini bos. Ini saya curiga di sini. Tadi kan kundi masih di atas. Oh, Cuman nggak ngerti itu kundi liar atau kundi memang kiriman, saya juga tidak tahu. Tapi yang saya curigai banget ini yang justru di sini tuh. iya. Tapi kok saya nggak ngerasain bos. Jos banget ini. Keluar kau. Dulu beneran bos. Oh iya bos. Nongol dia bos. Tapi kok itu di cermin ada, di depan bos nggak ada. Masuk sini bos. Masuk Mas Tony bos. Lihat saya. Ngapain kamu di situ? Bentar apa? Emang aku penjaga di sini, tapi aku nggak ikut-ikutan. Nggak ikut-ikutan gimana? Kamu jaga di sini. Ya, Tapi kamu nggak ikut-ikutan. enggak. Loh, Bohong pasti nih bos. kalau kamu nggak ikut-ikutan, kamu nggak di sini. Emang aku penunggu sini. Kamu katanya tadi penjaga. Iya. Sekarang tapi mau aku apa? nggak ikut-ikutan. Nggak ikut-ikutan gimana? Kamu ketahuan itu kamu. Nunggu ketahuan jangan sampai situ ya. Ya ketahuan, soalnya kamu tolol. Sekarang kamu mau gimana? Mau berantem? Enggak, aku mau pergi aja. Musuh teman-teman aku. Nyusul teman-teman kamu kemana? Pergi. Pergi kemana? Ke sana. Ke sana mana? Ketuan. Ketuan. Tuan siapa? Darmo. Iya. Ke sana. Ya. Coba tunjukin kemana, sebelah mana? Dulu. Bro nanti bos. Ikut-ikutan gimana? Giliran ketahuan aja kamu kayak gitu. Ciut. Berat. Masih ada satu lagi tuh. Saya baru merasa ini. Siap bos. Kalian semua akan ketahuan di sini. Saya sudah menggunakan energi alam dari tadi. Saya menjadi lebih peka. Mau sembunyi di bawah karung sekalipun akan ketahuan. Jadi daripada kamu ketahuan dengan keadaan mengumpat, nanti akan saya leburkan. Tapi kalau kau datang sendiri dan menemui saya, akan saya beri ampun. Pilihannya mana? Yang berkaitan dengan Darmo Pasukede keluar daripada saya cincang-cincang di sini, ya kan? Ya betul bos. Saya rajang-rajang nanti. Ketahuan. Satu lagi ketahuan. Sini tuh. Mana bos? Sini. Mau ngumpet di mana? Kamu sudah tidak akan bisa bersembunyi lagi. Oh di sini bos. Nongol tapi terlambat. Kamu saya anggap masih bersembunyi. Tunggu sebentar. Aduh. Saya lanjutin dulu ya. Lanjutin apa? Saya lagi ngising kok. Ngising apa, berdiri ngising gimana? Ngising tadi saya. Bohong. Saya dengar ada berisik-berisik, saya kayak gini nongol apa, tapi itu belum disiram. Itu beneran. Tuh lihat. Gak usah. Bohong pasti yang nih. Saya Apa? mau lanjut mandi dulu ya. Alah, enggak. Sini. Yang bohong saya tahu, yang bohong. Sini.
Kamu nafsu sama saya. Cit. Sini yang saya mau tanya-tanya sini. Jangan alasan sini. Duduk ya. Ngising di sini maksudnya? Enggak. Saya tahu yang nggak pengen ngising, saya tahu. Ampun Mbak Dukun, ampun. Waduh, kita bukan dukun. Itu Mbak. Bukan. Saya mau kok jadi kodamnya, yang penting jangan dibunuh saya ya. Memang kita mau bunuh? Enggak, kita nggak mau bunuh. Ampun, Mas Singo, ampun. Bos, jangan galak-galak dulu, Bos. Yang ngapain di situ? Ngiseng. Bohong. Jujur aja. Nggak Mau apa-apa. ngiseng. Enggak. Sikut. Enggak. Saya mau sikut. Enggak. Olahraga. Bohong lah. Udah yang jujur aja. Yang siapa? Sato saya, Sato. Hah? Sato. Sato. Namanya Sato. Sato. Saya Bowo. Saya Tony. Ini Mas Mbah Tony. Mbah Tony. Ini bukan dukun. Tony. Ya. Ini Mas Dana yang pakai raganya. Ya. Gini yang itu siapa? Sato, saya Sato. Enggak, maksudnya kenapa yang di sini tuh ngapain? Das. Hah? Das. Kepala. Kepala. Apa hubungannya? Jual beli kepala. Astagfirullahaladzim. Udah yang jujur aja. Yang tahu Darmo enggak? Darmo Pasuketi. Tahu. Yang antek-anteknya? Bukan. Iya. Bukan apa iya? Iya. Yang antek-anteknya? Iya. Berarti yang ikut campur dalam urusan ini? Iya. Bos, dia antek-anteknya, Bos. Iya, tapi tunggu dulu, sabar. Apa? Dengkul. Apa sih, saya nggak maksud. Saya pengen dengkul itu sih. Purwoto, siapa? Darmo Pasuketi. Pengen dengkulnya Darmo. Ya. Buat apa? Mau dipotong. Saya pajang. Saya benci banget sama Darmo. Lah antek-anteknya kok bisa benci sama Darmo? Ini kalau aku nih jujur saja, Mas. Iya. Saya pengen ngebunuh dia, tapi saya tidak mampu. Bohong. Bener. Benci. Pengen bunuh Darmo. Pengen dengkul. Maksudnya pengen bunuh. Pengen bunuh terus ambil dengkulnya. Iya. Sama kepalanya juga. Boleh. Kalian bisa. Ya bisa, tapi yang jelas dulu nih yang. Saya bersyukur sekali. Bunuh. Tujuannya apa? Tujuannya. Benci. Saya benci, saya Sama apanya? dibudak, saya budak. Sama perbudakannya. Iya, saya di disuruh-suruh di sini jaga-jaga. Oh, Saya gitu. tidak betah di sini. Berarti Eyang benci sama kelakuannya Darmo Iya, dan pengen dia mati. mati. Saya budak aja sih. Saya itu disuruh-suruh jaga di sini, tapi saya tidak betah. Kenapa nurut? Kenapa nggak pergi aja? Karena tidak betah saya di sini. Karena apa? Yang satu, yang jelas ya, nggak usah terbata-bata gitu. Malah kentut. saya takut. Sampai kepentut gitu. Takut sama siapa? Kalian Kita nggak ngapa-ngapain kan? 2 teman saya dihajar, Ya dilepaskan tadi. tapi saya tidak mau ke sana. Saya mau di sini saja. Jagain itu, siapa Lestari. Iya, tapi saya tidak betah. Loh kenapa? Kenapa nggak tadi nggak langsung pergi aja ikut teman-teman kamu? Ya nggak kembali ke tempat Darmo, tapi menyeleweng gitu loh. Pokoknya saya tidak mau ketemu Darmo. Saya lihat wajahnya benci. Ya. Oke, jadi yang udah nggak mau, jadi suruhannya si Darmo Najis. mau bantu kita. Mau. Yakin? Ya kamu bunuh kan. Aku pengen bunuh banget dia. Tapi tidak bisa. Karena kamu bisa. Saya minta tolong bunuh saja dia. Saya dukung itu. Berarti mau bantu Lestari juga? Mau. Kasihan Lestari hidup sengsara sama Darmo.
Oh, berarti kamu merasa kasihan sama Lestari? Kasihan lah. Udah cantik juga, sudah matang, dewasa, nikah sama jin kerajaan, punya raja tapi dia raja tapi punya banyak harta tapi pelit. Oh, kasihan Kasihan. sama Lestari gitu. Oh, saya tahu nih. Apa? Eyang mau Darmo mati. Nah, nanti Lestari kan menjanda nih. Jangan-jangan Eyang ngincer Lestarinya ya? Kok bisa tak? Yuk, apa? hampir Kamu- keceplosan. Keceplosan tadi. Apa aku tidak kepesolasan? Keceplosan. Iya, tidak kepolosan. Yang ngincer itu, ngincer apa, Iya, Lestari. maksudnya tidak. Saya jadi ikut gini ya. Mau bantu kita. Mau, pokoknya Darmo mati, Lestari bebas. Aku senang. Pengen bebas Lestarinya. Iya, nanti bisa saya temani. Maksudnya bisa saya. Oh, yang bener aja nih. Tapi sumpah. Yang Saya pengen Darmo mati. iya tahu. Mumpung tidak ada orang lagi di sini. Tapi jangan ngambil kesempatan itu. Kalau Lestari jadi janda, jangan diambil. Oh ya tidak boleh. Soalnya Lestari pun udah nggak mau berhubungan sama jin. Iya, dosa. Yang tuh dosa kenapa Iya. ngikutin Darmo? Gini aja yang Kalau kalau Eyang nikah sama manusia. kalau Eyang mau bantu kita dan bantu Lestari, Eyang tahu kan di rambutnya Lestari itu ada rambut Jembut, bajang. iya. Rambut bajang. Iya, rambut bajang. Itu gimana cara nyabutnya? Eyang tahu nggak? Oh, pakai catut. Hah? Pakai catut. Catut. Iya. Catut biasa. Catut sangka. Itu disimpan sama Darmo Pasuketi. Berarti Darmo ini nyimpen catut apa? Sangka. Catut sangka. Ya, sangka. Catutnya itu dibuat khusus untuk mencabut bulunya itu. Anu, Eyang tahu di mana nyimpennya? Oh ya, saya tahu. Tahu? Tahu. Bisa ngambilnya nggak? Tidak bisa. Loh kenapa? Karena ditaruh di pinggang. Di pinggang. Yang bisa diam-diam ngambil nggak? Oh, tidak bisa. Aku lihatnya saja pengen muntah kok. Malah saya Lihat catutnya itu pengen muntah. lihat mukanya Darmo pengen muntah, saya malah suruh ngambil catutnya. Saya ketemu aja najis. Mau Nih. mendingan di sini jagain Lestari. Maksudnya di sini aman. Yang punya teman terdekat nggak di sana? Tidak punya. Ya gimana? Jadi antek-anteknya nggak punya teman di sana gimana sih? Kan saya tidak pernah pulang. Di sini terus? Iya. Saya kira punya teman, nanti temennya disuruh ngambil itu catutnya. Ya mana ada yang berani? Tidak ada. Nah, terus gimana ini ngambilnya? Kamu bunuh dia dulu, bunuh tak. Bawa dengkul saya sama bawa catut. Nanti saya ajarin cara pakainya. Kan cuma di pinggangnya. Kalau kamu bunuh, catutnya bisa diambil. Ini masa aja kita ketemu langsung sama Darmonya nih. Sudah. Lah yang tugasnya ngapain coba? Cuma beritahu itu doang. Kalau saya tidak beritahu, kamu bingung juga. Tidak ada yang tahu selain saya. Temennya pada nggak tahu. Tidak tahu catut itu saya yang tahu. Kan dulu saya pernah serumah di sini sama Darmo. Pas Darmo masih mencermat jadi manusia, saya kan di sini. Saya tahu dia simpan di mana. Gini aja, daripada cuma itu nolongnya, yang beritahunya cuma itu, mending beritahu kami di mana Darmo Pasuketi itu. Kan itu lah dipanggil, nanti juga ke sini apa nyari kalian. Kalian sudah datang sampai bertemu sama istrinya, cemburu dia. Oh, ya siapa tahu kan tangan kanannya yang datang yang. Gini aja, Gimana? hamili saja itu. Siapa? Datang pasti. Saya aja udah enggak apa-apa. Ketahuan kan? Ketahuan Saya- pengen dia nih. Saya bantuin caranya itu. Saya tunjuk. Itu mah enak bantuan kayak gitu mah. Pokoknya dia pasti datang lah. Nanti saya bilang suruh dipanas-panasin aja. Nggak usah, cukup itu aja lah, cukup. Tadi yang pergi ke sana itu manggil, nggak perlu dihamilin lah. Enaknya aja. Udah makasih ya. Mau kemana nih? Udah ini, udah. Punya tujuan nggak? Punya tujuan lagi? Udah nggak? mau lanjut ngising dulu. Halang ising. Mau ikut ayo. Cici Tapi jangan gede. usir saya dari sini. Nanti saya bantuin lah pokoknya kamu. Ya pokoknya beritain aja ya kalau misalnya Loh, si Darmo ya, datang. Kan saya belum selesai Ngapanya? ngisingnya. Udah Masa suruh sini. diberitai dulu? Kan harus ngising dulu. Diberitakan. Ya, Ya udah lah, ya ngisi bilangnya benar-benar ya. Kamu bilang yang diberitai.
misi saja belum selesai, udah mau di. Ya kabarin maksudnya kabarin yang. Ya bisa kabarin tainya udah keluar. Coba ini bos Koro yang ngadepin. Yang dijejelin tai ini. Ya bagi sing dulu. Maaf ya Lur ya, saya kasar dikit ya. Nyebelin banget. Belibetnya tahu lah. Namanya satu. Bau nggak mas? Bau nggak? Pas kamu ngomong mau. Bos, untung bukan bos yang ngadepin tadi bos. Dah tenang aja, jangan diapa-apakan, jangan disakiti. Siap bos. Berharga dia. Baik bos. Sekarang kita tanya itu tinggal satu makhluknya di sekitar sini. Kundinya bos. Kundinya. Siap. Ising sana. Nah, bos. Di atas tadi aku lihat. Di atas. Tuh dari sini. Kencang-kencang nih. Keluar kau, Kundi. Iya bos. Beneran kundi bos. Turun kau sini. Awas bos. Bos. Betul, tenang. Karena kau masuk ke raga teman saya. Masuk. Kamu lagi ngapain di atas? Di atas lagi mantau Mantau siapa? Darmo. Darmo. Hmm. Emang Darmo di sini? Kadang kesini sekarang nggak ada. Kadang ke sini, tapi sekarang tidak ada. Kamu mantau dia disuruh atau bagaimana? Enggak, aku suka sama dia. Oh, kamu suka sama Darmo? Iya. Terus aku dengar katanya kamu mau misahin Darmo sama si. Lestari? Iya. Iya, saya akan buat itu. Karena manusia dan jin itu tidak boleh. Benar. Hanya jin-jin tolol aja yang suka manusia, ya kan Tul? Aku setuju tuh. Setuju. Hanya jin tolol yang suka dengan manusia. Kayaknya kita juga punya saudara yang itu ya Mas Abdul. Iya ada. Bacot kamu Jel. Gini, kalau kamu pengen Darmo dan Lestari pisah, saya minta tolong kepada kamu. Itu tolong apa? Kamu pantau lagi tempat ini. Kalau Darmo datang ke sini dan melakukan sesuatu, kamu bilang ke saya. Caranya gimana bos gitu? Oh ya, caranya gimana? Caranya panggil nama saya dengan ini nih. Tanganmu medeng. Batu kuning itu kamu simpan. Kalau kamu ingin panggil saya, pegang dan panggil. Namanya siapa? Goblok banget, Koro. Oh, Goro. Bilang Koro yuk. Goro. Koro. Baik. Itu jangan kayak gitu. Kamu sukanya sama Darmo, jangan sama Koro. Iya. Lebih gantengan Darmo kok daripada kamu. Mau masa stres dia. Apa bos? Baiklah, begitu ya. Sekarang kamu jangan gangguin si Lestari. Kalau Lestari kamu gangguin, nanti dia minta tolong ke Darmo dan makin cinta, paham? Jadi jangan gangguin dia. Cuma mantau doang ya? Iya, liatin doang. Baik. Ingat ya caranya gitu. Iya. Sekarang kamu Pulang pergi nih. sana. Pulang. Iya, pergi. Dah, ini cukup. Kita mencari tempat yang lebih aman. Barangkali Darmo tiba-tiba mendatangi kita tuh. Nanti berisik di sini ya kan. Cari tempat lebih aman dulu. Kalau perasaan saya sih pasti dia akan menyiapkan sesuatu dulu, baru mendatangi kita. Paling nanti malam. Udah, begini aja. Mungkin malam hari ini cukup sekian. Kita nanti kabari Mbak Lestari kalau ini udah selesai. Terima kasih udah pantau. Jangan lupa bantu tapping like-nya dan
dibantu komen-komen serta berikan hype-nya sedulur. Kami pamit wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.